bentuk tongkat yang menurut aturan sebenarnya ada yang bentuknya simetris dan ada yang bentuknya tidak beraturan dan unik. Nah, menurut panjenengan pengkoleksian ini diperuntukkan untuk apa? Oh begini. Kalau yang kayu yang unik-unik, ya yang alami itu saya juga menyimpan. Seperti ini. Oh, Iya. Atau mungkin ini kan juga unik juga. ya, unik. Dalam artian ini lurus dan ini tidak beraturan. Oh iya. Kan pasti Ini punya makna tertentu. ini kayu alami, ya kan? Jangan dilihat bengkoknya dan kayunya kecil. Tapi ini juga jangan lupa pasti. Apa ini? Ini pemberian jenengan dulu. Oh ini yang masa? Iya. Ternyata kayu unik juga dari kayu apa waktu itu? Oh, kalau nggak salah apa ya? Dewodaru kelihatannya ya. Oh, ya. Dewodaru. Dan maaf, ya. saya cerita sejarah sebentar. Dan kayu ini pernah saya pergunakan pada saat saya lelaku dari Mbak ke Semarang jalan memakai. Makanya saya telah terimakan kepada Kang Mas, mudah-mudahan bisa membantu. Oh iya. Kayu ini sebetulnya ya kalau di Jawa penuh dengan kayu-kayu yang unik, ya. Nah, kayu aeng, lemah sangar, misalkan begitu ya, ada cerita begitu kan? Nah, ini kayu Dewodaru. Kalau kita bicara Dewodaru berarti ada istilahnya kayu yang namanya yang dari luar Jawa, ya. Itu kayu apa, Dimas? Yang dari luar Jawa itu? Setigi. Setigi dan Dewodaru itu kayu yang disatukan, ya, dan mempunyai, wah, bisa dikatakan aura ya boleh, dikatakan energi ya boleh, karena setiap kayu itu juga mempunyai energi yang berbeda, ya. Nah, contoh ini kayu ini. Nah, ini ternyata komposisi dari 3 macam kayu. Ya, yang ini dari Dewodaru itu tadi, Dewodaru. Dan ini juga ujungnya ini dari kayu Kalimasada. Ya. Dan ini, nah, ini juga unik kayu ini. Nah, setigi, ya, setigi, Dewodaru dan Kalimasada. Ini ketika disatukan energinya, loh, ngomong energi sekarang, ya, ternyata juga mempunyai energi yang berbeda. Ketika disatukan, yang mempunyai energi yang mempunyai satu kesatuan. Inilah keunikan Jawa, inilah keunikan Nusantara. Kalau diperbolehkan bertanya, Wih, saya tertarik dengan beberapa. Saya kan orangnya juga orang yang suka sesuatu yang unik. Tidak beda jauh dengan apa yang telah iya, saya lakukan. Nah, Iya. ini kayu-kayu ini kan juga unik. ya, Sejarahnya seperti apa, menurut ya. Popon atau Kang Mas? Begini, kalau dari bentuknya ini secara alami, ya, ini termasuk kayu aeng, kayu aeng yang tumbuh di lemah sangar. Mengapa dikatakan sangar? Karena begini, ada sebagian tanah, ya, yang diyakini oleh masyarakat itu angker. Oh, angker sekali. Ya, itu istilahnya lemah sangar. Sangat. Dan itu ditumbuhi dengan kayu aeng ini. Mengapa menjadi seperti ini bentuknya? Karena dia tumbuh di sela-sela batu waktu itu. Oh, Ya, ini dia terhimpit ya, batu sehingga dia membentuk sendiri. sifatnya kayu itu kan mencari cahaya matahari. Oh, Ya, nah, agar dia tumbuh dengan sempurna maksudnya. Tapi karena terhimpit batu, bentuknya seperti ini, saudara. Dan ini aneh juga. Dan ini saya ukir, bentuknya juga naga, ya, naga seperti juga naga gajah, naga yang pakai belalai dan mempunyai gading. oh, Nah, ini juga penuh arti.
Mengapa gajah? Gajah itu simbol pengetahuan, yaitu disimbolkan dengan Ganesha. Ya. Dan simbol gajah atau Ganesha itu juga dituangkan dalam bilah pusaka yang diukir dalam gandhi itu. Ya. Kalau kita bicara soal budaya Jawa itu, wah, ya luar biasa. Ini sepertinya kayak akar atau mungkin juga Ya. ranting atau seperti apa? Ini juga kayu, ya kan? Yang saya dapatkan ini dari Karimun Jawa waktu itu. Oh, Ya. aku ada. Nah begini, mengapa terjadi begini? Karena kayu ini ulet. Di sana waktu itu dia putus. Putus karena apa? Di Karimun Jawa itu juga banyak hewan liar seperti kera. Oh, Nah, ketika dia melewati batang itu banyak ada batang yang patah, tapi masih tumbuh. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, orang mengatakan di daerah sana ini namanya kayu. Ini kayu yang unik. Kalau dari Jawa juga mempunyai filosofi yang luar biasa. Ya, dari namanya saja juga mengandung arti. Ya, kayu linu, bukan linu kemeng-kemeng itu tidak, tapi dari arti linue. Ya, kayu linue ini kayunya juga halus, ya kencang. Nah, ini juga saya ukir. Ukiran ini berbentuk naga juga, tapi mempunyai parut, naga paksi namanya. Naga paksi. dilihat dari bentuk kayunya atau seratnya kok Ya, seperti kayu setigi ya, tapi bukan. Ya, bukan. Ya, Kayu linu ya. kayu linu. Nah, linu Oh, saya tertarik dengan ini. Apakah lekuan-lekuan yang di sini di tongkat ini itu memang bikinan alam atau dibuat oleh manusia? Oh begini, Kan aneh. ya begini. Secara alami waktu itu ketika sebelum saya potong, saya ketemukan juga di Karimun Jawa waktu itu. Sepertinya begini, karena ini terlilit akar dari atas, dia juga tumbuh bersama-sama, maka bentuknya seperti ini. Ini waktu ini terlilit oleh akar juga, tapi akar dari pohon yang lain maksudnya, ya. Nah ini juga seperti tadi kayu linue, ya. Namun ketika saya bawa pulang, ini saya fungsikan untuk tongkat. Dan dalamnya ini saya beri pusaka tombak. Nah, seperti ini. Nah, dalamnya saya isi tombak, dan tombak ini bentuknya atau forumnya atau dapurnya ini godong pring tombak ini. Nah ini ya. Banyak koleksi-koleksi kami dari tongkat satu dengan yang lain, karena tadi Adimas topik itu tadi akan menanyakan seperti apa sih tongkat yang lain. Dan saya juga penasaran dengan apakah gerang ini, karena seperti yang pengalaman saya waktu di daerah barat, Iya. mencari kitab suci di daerah barat, utamanya untuk para jengan. Iya. Dan sesepuh atau aki-aki dari Pasundan Sering sering kali menggunakan bambu ini dan ada perkumpulannya. Oh, Apakah benar seperti itu? betul. Orang Jawa ini bodak gatek gatok ya, tapi penuh arti juga. Iya. Bambu ini dikatakan bambu buntet, ya, tidak berlubang, ya. Bentuk cabangnya juga aneh. Anehnya di mana? Satu ruas ini muncullah ranting di kanan kiri, tapi hampir simetris. Ini keunikannya. Ada yang lagi, seandainya yang atas ini rantingnya ini menuju ke titik yang sama, ini pasti orang mengistilahkan apa? Pring petuk. Iya. Pring petuk. Nah, petuk. Hanya kalau pring petuk, Ya. ruas ini harusnya berhadapan. Ya, Karena berhadapan. ini satu arah, Eh, tidak bisa disebut sebagai pring petuk. tidak bisa pring petuk.
Tapi unik juga ya. Dan yang antiknya lagi menurut saya Iya. baru lihat. Ah, Ini ada aksara huruf yang tidak sengaja mungkin atau memang dibuat seperti ini. iya, Ya, iya. ini unik. Oh, kira-kira huruf apa ini bunyinya? Wah, kurang tahu kalau saya. Nah, kalau ini diartikan seperti huruf, Ya, tentunya ini juga mempunyai arti, ya toh? Apakah ini huruf Arab Gundil gitu? ya bisa. Ya. Arab Gundil tahu Arab Gundil? Arab Gundil itu huruf Arab yang tidak pakai sadangan, itu kuno tentunya. Ya, kuno. Unik memang barang-barang unik Iya. yang kita koleksi, kami koleksi ini, apalagi saudara-saudara kita yang di Jawa Barat ya. Ya, banyak penggemar emas. Oh ya, mudah-mudahan dengan mencintai alam ini, Saudara-saudara kita, saudara-saudara ya. kita yang dari Jawa Barat, Iya. inilah termasuk pelestarian alam. Alam itu unik dan memberi simbol keberkahan. Amin. Ya, berpikir secara positif. Ya. Ya, apapun yang terjadi dan untuk manusia yang diberikan oleh Allah kepada kita, inilah berkah tentunya. Ya, mudah-mudahan hal ini semakin dicintai alam Nusantara. Amin. Insya Allah. Itu ya. Nanti kita bahas tongkat-tongkat yang lain. Ya. Terima kasih.